Raja pasal 4 ayat 8 mulai. Firman Tuhan berkata begini. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja dan sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia, yang dimaksud ia adalah Nabi Elisa, ya, kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apa yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, Alkitab berkata ada seorang perempuan yang tidak ditulis namanya siapa, tapi kita cukup mengenalnya dengan nama perempuan Sunem. Tapi yang menarik dari perhatian saya dari kisah perempuan Sunem ini adalah bagaimana imannya luar biasa banget. Dan menurut saya kita perlu belajar dari iman perempuan Sunem ini. Nah, bagian yang pertama dari apa yang kita pelajari dari iman perempuan Sunem ini adalah begini. Bagaimana dia melayani Tuhan. Imannya dalam melayani Tuhan, imannya dalam memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa saya berkata imannya luar biasa? Karena begini, perempuan Sunem ini imannya berbeda. Kenapa? Karena iman biasanya orang itu ketika dia melayani, ketika dia memberi sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, biasanya imannya berkata begini, aku memberi karena aku yakin kalau aku memberi, Tuhan pasti membalas, memberkati berlipat kali ganda. Nah, apa salah Pak kalau kita memberi, kalau kita melayani, melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan harapan Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan, Tuhan akan membalas pemberian kita dengan berlipat kali ganda. Apakah itu salah? Menurut saya itu tidak salah karena Alkitab juga berjanjikan itu. Tetapi dari perempuan Sunem ini kita belajar sesuatu iman yang berbeda. Dia tidak memberi untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia memberi karena dia sudah lebih dulu mendapat sesuatu dari Tuhan. Ya, dia tidak melayani Nabi Elisa untuk supaya dia dapat sesuatu dari Nabi Elisa, tidak. Tapi Alkitab berkata dia justru membangunkan kamar untuk Elisa, dia memberi makan Elisa, dia menampung Elisa, dia melayani Elisa, dia memberi banyak hal untuk Elisa, bukan untuk supaya dia dapat kembali. Dalam bahasa yang sering kita kenal ada istilah ada U di balik B, ada udang di balik batu, ya. Ada keinginan-keinginan terselubung, tidak. Tapi dia memberi itu karena dia tahu dia sudah diberkati. Elisa sampai bertanya, apa yang engkau inginkan? Dia tidak menjawab apa-apa dan dia tidak pengen apa-apa. Karena dia melakukannya bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia melakukannya karena dia sudah terima lebih dulu dari Tuhan. Dan menurut saya ini iman yang berbeda yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Makanya begini, banyak orang memberi kemudian kecewa. Lalu berkata, Pak saya sudah memberi, tapi saya nggak dapat apa-apa. Pekerjaan saya kayak gini Pak, Tuhan tidak memberkati saya. Padahal Bapak tahu ya, saya udah luar biasa untuk Tuhan. Saya udah memberi luar biasa untuk Tuhan. Saya udah melayani Tuhan luar biasa. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Hari ini saya dalam masalah. Makanya iman banyak orang percaya tidak ada bedanya dengan iman pasang lotre. Ya pasang banyak dapat banyak, pasang dikit dapat dikit. Ya. Ada bagian iman yang lebih baik, yaitu ketika engkau memberi, engkau tahu bahwa engkau sudah lebih dulu diberi oleh Tuhan.
Ada orang-orang melayani sadar dan berkata, saya harus melayani karena Tuhan sudah lebih dulu memberi saya kesehatan. Ada orang-orang yang memberi dan sadar berkata begini, Tuhan sudah lebih dulu memberikan kepada saya, makanya saya juga harus memberi. Ada orang-orang yang melakukan untuk Tuhan, mereka sadar dan mereka tahu diri dan berkata, sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Makanya apapun yang dia lakukan untuk Tuhan, tidak pernah dia berpikir Tuhan membalas berlipat kali ganda. Tidak pernah terpikirkan dalam hidupnya ketika dia melakukan untuk Tuhan, ketika dia melayani untuk Tuhan, tidak pernah terpikirkan bahwa Tuhan akan membalas, memberkati berlipat ganda. Yang dia pikirkan dan yang dia tahu satu hal, kalau dia bisa memberi karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Kalau dia bisa melayani karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Kesadaran kita bahwa Tuhan lebih dulu memberi sehingga kita bisa dapat melakukan banyak hal, itu penting sekali untuk kita percayai. Nah, perempuan Sunem ini punya akan hal itu. Nah, itulah sebabnya sekali lagi ketika dia ditanya apa yang kau mau, dia nggak jawab apa-apa. Saya nggak pengen apa-apa, karena saya memberi bukan karena pengen apa-apa, tapi karena sudah lebih dulu Tuhan sudah lebih dulu memberi dalam hidupnya. Tuhan sudah lebih dulu memberkati. Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Ya, berapa banyak yang tahu hari ini bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberkati hidupmu? Bagaimana banyak di antara Anda yang percaya bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik untuk hidupmu? Beberapa orang mungkin berkata, Pak, saya kalau nanti diberkati Pak, nanti saya akan buat A, B, C, D untuk Tuhan. Pak, kalau saya diberkati Pak, saya akan melakukan A, B, C, D untuk Tuhan. Dengan kata lain, engkau tidak merasa bahwa hari ini engkau diberkati. Dengan kata lain, engkau tidak merasa bahwa hari ini engkau tidak diberkati. Makanya ada banyak orang hari ini tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, tidak melakukan apapun untuk pemuliaan Tuhan. Kenapa? Mereka tunggu sampai mereka diberkati. Kenapa mereka tunggu sampai mereka diberkati? Karena mereka tidak sadar hari ini mereka sudah diberkati. Berapa banyak yang tahu kalau engkau sehat hari ini itu adalah berkat Tuhan? Saya bisa dengarkan amin. Berapa banyak yang engkau tahu kalau hari ini kalau engkau masih punya pekerjaan itu adalah berkat Tuhan. Tidak perlu tunggu sampai miliatan baru engkau berkata, oh puji Tuhan aku dapat berkat karena uangnya miliatan. Tidak perlu nunggu itu. Tidak perlu nunggu hebat. Tapi cukup dengan satu alasan. Engkau tahu bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk hidupmu. Bahwa engkau tahu Tuhan sudah lebih dulu memberkati hidupmu. Ketika engkau lihat rumah tanggamu dan engkau berkata, waduh Pak puji Tuhan rumah tanggaku baik-baik. Ketika engkau lihat anakmu sehat-sehat, engkau bisa berkata, puji Tuhan Pak, Tuhan sudah lebih dulu memberkati anak-anakku. Ketika engkau lihat pekerjaanmu, engkau berkata, puji Tuhan Pak, masih hari ini meskipun tidak seperti dulu, tapi masih ada aja yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Sehingga engkau berkata, saya sebenarnya sudah diberkati. Meskipun engkau mungkin berkata, Pak, tapi saya belum dapat ini order, belum miliatan Pak. Ini belum hebat Pak. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, ya. Yang paling penting adalah bukan berapa banyak yang kau dapat, tapi berapa banyak engkau percaya bahwa engkau hidup hari ini itu karena kemurahan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, itu karena Tuhan yang sudah memberi, sudah memberkati hidupmu. Yang percaya katakan amin. Karena itu yang pertama dari iman perempuan Sunem ini, yaitu imannya dalam memberi dan melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kalau saudara baca, nah sebelum saya baca lebih lanjut, saya mau cerita dulu kisahnya ya, supaya nanti kita tidak terlalu banyak baca, tapi paling tidak udah ada bayangan apa yang sedang terjadi. Nah, ketika perempuan itu ditanya oleh Elisa, apa yang kau mau? Lalu dia tidak berminta apapun. Lalu Elisa berkata, tahun depan engkau akan punya anak. Karena memang wanita itu suaminya udah tua dan dia nggak punya anak. Ya. Lalu Elisa berkata, tahun depan engkau punya anak. Lalu benar terjadi, tahun depan ternyata dia hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Tapi kemudian yang terjadi adalah begini. Ketika anak itu mulai tumbuh,
ya, anak itu ternyata kemudian meninggal, mati. Ya. Nah, waktu anak itu mati, perhatikan baik-baik ini. Iman perempuan Sunem ini ketika menghadapi masalah, mari kita mau belajar imannya. Nah, lihat di dalam ayat selanjutnya, kalau saudara baca, ya. Lihat ini, kembali dalam 2 Raja-Raja pasal 4, saya tidak akan beralih kemana-mana, tapi saya akan bahas ini. Ya, lihat ayat 21, ya. Lihat ini ketika anaknya mati, lihat. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Jadi anak yang mati itu dimasukkan ke kamar yang biasanya Elisa pakai tidur. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruhlah kepadaku seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah dan akan terus pulang. Nah, lihat 23. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi ke sana, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, perhatikan ini, jawab perempuan itu, jangan khawatir. Ya, perhatikan ini. Lalu langsung aja kita lompat di ayat yang ke-25. Lihat. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi pada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, apa jawabnya? Selamat. Nah, saya mau bahas yang kedua adalah iman perempuan Sunem ini adalah bagaimana dia menghadapi masalahnya, ya. Iman menghadapi masalahnya. Jadi ketika anak itu mati, dia tidak memberitahu kepada suaminya. Lalu suaminya nanya, lalu lihat apa jawaban perempuan itu. Dia berkata, jangan khawatir. Lalu kemudian dia pergi ke Elisa. Lalu Gehasi nanya, gimana kabar keluargamu? Gimana kabar suamimu? Gimana kabar anak-anakmu? Alkitab berkata dia kembali menjawab, selamat, padahal anaknya mati. Wow, iman dari ibu perempuan Sunem ini adalah begini, ya. Di tengah masalah, di tengah anaknya mati, ketika orang tanya, bahkan suaminya tanya, dia ngomong jangan khawatir. Ketika Gehasi tanya, dia berkata, selamat anakku, selamat suamiku. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan imannya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, bagian yang kedua ini. Perempuan ini hebat luar biasa dalam menghadapi masalahnya. Nah, saya mau beritahu ya, dengarkan ini ya. Orang hebat dalam menghadapi masalah itu kelihatan dari bagaimana dia berkata-kata, ya. Karena kata-kata kita adalah barometer iman kita. Kata-kata kita adalah alat ukur seberapa besar engkau percaya. Karena Alkitab berkata iman bukan hanya di hati, tapi iman juga ada di mulut. Nah, ketika suaminya tanya, dia cuma berkata jangan khawatir. Saya baca ayat ini saya heran, kenapa? Ya. Pertanyaan saya, apakah ibu itu tidak khawatir? Apakah perempuan Sunem ini tidak khawatir? Saya yakin 100% dia juga khawatir dengan anaknya yang sudah mati. Ya. Tapi ketika dia khawatir, lihat ya, lihat. Ketika dia khawatir, ada orang lain yang tanya, dia justru menguatkan orang itu dan berkata, jangan khawatir. Beda dengan kita, kalau kita khawatir, ada orang nanya, kita tularkan kekhawatiran kita. Sehingga orang yang sebelumnya tidak khawatir, jadi ikut-ikutan khawatir karena kita yang lebih dulu khawatir. Ya. Nah, perempuan ini khawatir sebenarnya, saya tahu dia dalam keadaan khawatir. Bagaimana tidak, anaknya mati. Ya. Anak yang dia dapat lewat mujizat mati, dia khawatir, aduh gimana ini, aduh gimana nih. Tapi dia tetap ngomong kepada suaminya, jangan khawatir. Dengarkan Bu, saya mau beritahu ya. Kalau engkau mungkin khawatir, jangan tularkan kekhawatiranmu kepada suamimu. Saya bisa bilang amin. Kalau engkau khawatir Pak, jangan tularkan kekhawatiranmu kepada orang lain. Karena saya beritahu kepada saudara, kekhawatiran, ketakutan itu menular. Jadi ketika kita menghadapi masalah, Anda tetap harus menularkan hal-hal positif kepada orang di sekitarmu.
Saudara ingat ketika Gideon mau perang, Tuhan bilang begini kepada Gideon, yang takut suruh pulang. Kenapa disuruh pulang? Karena Tuhan tidak pengen orang yang takut, orang yang khawatir ini mencemarkan orang-orang yang lain yang mungkin tidak khawatir, yang mungkin tidak takut, tapi ikutan takut, ikutan khawatir karena perkataan orang-orang yang takut itu. Saya mau beritahu, kalau engkau sedang menghadapi masalah ini, mungkin secara manusia engkau berkata, Pak, saya takut, Pak. Mungkin secara manusia engkau berkata, saya khawatir, Pak. Kalau engkau khawatir, simpan dalam hatimu, berdoa sama Tuhan. Jangan kalau engkau khawatir, tularkan kekhawatiranmu kepada seluruh rumahmu. Jangan tularkan kekhawatiranmu kepada orang lain. Kalau engkau takut, jangan tularkan kekhawatiranmu kepada orang lain. Hidup kita bukan untuk menularkan ketakutan. Katakan amin. Hidup kita bukan untuk menularkan kekhawatiran. Hidup kita adalah menularkan anugerah Tuhan, menularkan berkat Tuhan, menularkan iman kepada hidup orang lain, bukan menularkan kekhawatiran. Saya bisa dengar kata amin. Terlalu banyak kita menghadapi masalah, di saat kita takut, kita khawatir, justru kita menularkan kekhawatiran kepada orang lain. Karena sebenarnya kita terpanggil bukan untuk menularkan virus ketakutan. Kita terpanggil bukan untuk menularkan virus kekhawatiran. Kita terpanggil bukan untuk menularkan kegalauan kita. Tapi kita terpanggil untuk menularkan iman, pengharapan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Tahukah saudara, perkataan kita ini ada di tengah sebenarnya, dihimpit oleh iman dan kenyataan. Ya. Jadi kita bicara ini dihimpit oleh dua hal, iman dan kenyataan. Apa yang mempengaruhi perkataanmu? Itu ada dua, imanmu atau kenyataan. Kalau engkau beriman, maka imanmu yang akan mempengaruhi perkataanmu. Nah, banyak orang hari ini berkata-kata dipengaruhi oleh kenyataan, tidak lagi dipengaruhi oleh iman. Pada waktu kondisi aman, baik semuanya, kita seringkali berkata-kata dengan iman. Perkataan kita dipengaruhi oleh iman karena kondisinya lagi baik. Tapi kalau kondisinya lagi terpuruk, kondisinya lagi dalam masalah, nah lihat, banyak orang percaya sekalipun yang dulu kata-katanya dikuasai atau dikendalikan oleh imannya, sekarang berubah. Perkataannya justru dikendalikan oleh kenyataan. Padahal saya beritahu, iman yang mempengaruhi perkataan akan mengubah kenyataan. Tapi masalahnya hari ini bukan iman perkataan lalu mengubah kenyataan. Hari ini yang terjadi kenyataan perkataan lalu mengubah iman kita. Dulu iman menyala-nyala, tapi lihat kenyataan mempengaruhi perkataan, lalu imannya lagi down. Karena itu lihat perempuan Sunem ini, bagian yang kedua, ya. Dia ditanya, "Selamat anakmu." Dia tetap berkata, "Selamat." Meskipun saya tahu, meskipun dia tahu bahwa anaknya hari itu sedang mati. Meskipun hari ini engkau tahu bahwa engkau sedang dalam masalah besar. Mungkin beberapa orang berkata, "Pak, hari ini saya lagi dalam pergumulan besar, Pak. Kenyataan saya sedang menghadapi masalah besar. Kenyataan saya lagi takut hari ini, Pak. Kenyataan saya lagi terhimpit hari ini. Kenyataan hari ini saya sedang masuk dalam badai. Kenyataan hari ini saya sedang mengalami persoalan yang saya sudah tidak bisa lagi menyelesaikannya." Pilihan ada dalam tanganmu. Kenyataan mempengaruhi perkataanmu lalu melemahkan imanmu, atau engkau membangkitkan imanmu, mempengaruhi perkataanmu, lalu mengubahkan kenyataan hidupmu. Pilihan dalam tanganmu. Dan saya bersyukur ketika kita belajar perempuan Sunem ini. Perempuan Sunem ini imannya mempengaruhi perkataannya, perkataan mengubah kenyataan. Yang percaya katakan amin.